Enak banget, manis, ada telur-telurnya juga. Sampurasun wargi Unpas. Aku sekarang lagi ngemil jajanan-jajanan yang habis aku beli di Geger Kalong deket Unpas Setiabudi. Banyak banget, ada yang pakai box, ada juga yang diplastikin, ada juga yang ada mereknya nih, yang merah-merah gini ya, berminyak. Terus ada juga yang dibungkusnya kayak apa nih, kayak burger ya. Tapi ini semua tuh berbahan dasar aci. Kalian penasaran gak sih apa aja yang aku beli? Langsung aja ikutin aku jajan tadi. Siapa sih yang gak suka jajanan dari bahan dasar aci? Jajanan yang banyak ditemukan di Jawa Barat ini sudah semakin variatif dan inovatif loh. Teksturnya yang kenyal dan harganya yang merakyat membuat jajanan aci digemari masyarakat. Aneka jajanan seperti cilok, cimol, cireng, dan variasi jajanan aci unik lainnya punya cita rasa yang gurih, pedas, dan kaya akan bumbu. Gak heran kalau jajanan yang satu ini selalu jadi favorit banyak orang. Tepung aci diambil dari saripati singkong. Di beberapa daerah, tepung aci juga biasa disebut sebagai tepung tapioka atau tepung kanji. Sekilas teksturnya mirip dengan tepung sagu. Lembut, kering, dan juga kesat. Kalau wargi Unpas mau berburu jajanan serba aci, cobain deh main-main ke daerah Geger Kalong. Saking banyaknya variasi jajanan aci di sini, Nopi sampai kalap nih. Dan ternyata banyak jajanan aci juga yang Nopi baru tahu loh. Karena penasaran, Nopi cobain citul atau aci tulang, yang bentuknya tuh lucu banget kayak paha ayam. Lanjut, Nopi jajan cimin atau aci mini yang dibalur telur dan dikasih bumbu beraneka rasa. Ada lagi nih yang unik, cimol bojot. Kira-kira apa ya bedanya cimol bojot sama cimol biasa? Terus, wargi Unpas tahu nggak sih kepanjangan dari cimol? Biar makin lengkap, Nopi juga jajan cilok atau aci dicolok, cilung atau aci digulung, dan cirambai atau aci ngarumbai yang mirip sama kue tiaw. Wah, kreatif banget ya nama-namanya. Rasanya pun enak-enak loh. Nopi jadi penasaran, kenapa ya di Jawa Barat banyak banget jajanan yang terbuat dari aci dan namanya tuh unik-unik. Tapi daripada kita nebak-nebak dan jadinya nanti salah dan bingung sendiri, gimana kalau kita dengar dulu penjelasan dari budayawan yang sekaligus dosen dari Fakultas Ilmu Seni dan Sastra, yaitu Bapak Budi Setiawan, yang kerap akrab kita panggil sebagai Bapak Budi Dalton. Kalian pasti tahu kan? Yuk kita dengar penjelasannya. Aci ya, walaupun tidak ada angka pasti atau hitungan pasti, tapi yang jelas aci ini di Jawa Barat sesuai dengan iklim, lalu cuaca tanah yang gembur dan lain-lain, sehingga aci ini yang lebih penting adalah menjadi sebuah warisan atau konteksnya itu pohonnya ya, sampenya sebagai bahan dasar aci yang selalu dikenal di berbagai kebudayaan khususnya di Jawa Barat. Aci ini selalu terlibat di dalam urusan kulinernya. Jadi mungkin kalau secara ilmiah gitu ya, secara ilmiah memang belum ada penelitian. Hanya saja di berbagai wilayah adat yang ada di Jawa Barat, aci itu selalu hadir dan diceritakan turun-temurun. Kita bisa lihat dari beberapa rumpaka lagu gitu ya, kaulinan budak, aci itu selalu terlibat di situ. Jadi justru dengan acara ini salah satu trigger ya, harapannya kepada para peneliti untuk menggali tuh sebetulnya semenjak kapan si aci ini ada. Kalau sama buat saya sih jawabannya gampang, semenjak sampo eta aya pasti aci ayah gitu ya. Nuhun. Ya, nah kalau saya lebih ke kreativitas ya. Kreativitas tuh begini. Ada beberapa pengembangan dari bahan-bahan dasar aci yang menjadi hidangan dulu untuk kita ataupun untuk estetika, sebut aja estetika. Estetika yang saya maksud adalah budaya Sunda zaman dulu, kita suka mengenal rasa bersyukur itu
suka ada sasajen sebagai simbol gitu ya. Nah, kita selalu menemukan aci tadi sebagai bahan dasar yang dibuat di sasajen tadi. Artinya di wilayah kita itu tidak ada garis demarkasi yang terbatas untuk masalah kreativitas. Belum lagi saat ini ada pengembangan dari bahan dasar aci itu menjadi beberapa produk baru. Contoh mungkin ya, katanya bakso itu itu dari Cina datangnya budaya itu. Entah apa bahan dasarnya kita tidak pernah tahu. Tapi pada saat ini diadopsi oleh budaya kita, tiba-tiba muncul bakso aci gitu ya. Lalu juga kerupuk itu ada penegasan, kerupuk naon, kerupuk aci nah gitu ya. Sehingga aci ini punya makom sendirilah di wilayah kita. Tapi poinnya sebetulnya adalah ini adalah bentuk kreativitas dari masyarakat Jawa Barat tentunya yang sangat heterogen gitu. Gitu. Gini, pada saat sesuatu itu menjadi masif, apalagi masif ini di dalam konteks ekonomi ya, dikenal di Jawa Barat, itu pasti tidak akan lama lagi dia akan menyebar, mau itu di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur atau manapun. Indonesia itu banyak mengadopsi kata dari wilayah-wilayah tertentu. Pada saat memang si kata tadi, narasinya secara diksi tadi memang sudah sangat tersosialisasikan, khususnya kuliner. Jadi pada saat nama ini sebut tadi ada cilok gitu ya. Cilok itu kan sebetulnya akronim ya, kependekan dari aci dicolok gitu. Pada saat ini beragam, nanti bisa saja si cilok ini berubah nama sesuai dengan perilaku kita terhadap cilok tadi. Pada saat cilok ini dicoel jadi ciwel gitu ya, tepung punggu. Jadi menurut saya kembali lagi, ini adalah sebuah kreativitas, tapi yang lebih penting lagi ini bisa tersosialisasikan di berbagai daerah. Jadi ada infiltrasi budaya dari Sunda itu sendiri lewat kuliner kepada budaya-budaya lain gitu. Tata nama ya untuk aci khususnya. Kalau saya pikir saya tidak bisa menjawab pasti ada atau tidaknya, tapi yang jelas keterlibatan aci itu sangat erat kaitannya, sehingga salah satu kewajiban kita untuk melestarikan itu, kita anggap saja bahwa ini adalah warisan budaya bangsa, khususnya Sunda, yang terkait dengan kuliner tadi, dengan subjeknya aci. Saya pikir lebih penting kita untuk memikirkan bagaimana aci ini bisa berkembang, bisa kita sosialisasikan dalam bentuk lain, khususnya di dalam kuliner gitu. Itu kan kembali lagi kepada daya kreativitas yang sangat tidak terbatas, khususnya di wilayah Jawa Barat ya. Kalau ada tadi Bandung Lautan Aci, itu mungkin plesetan dari Bandung Lautan Api atau apapun, tapi itu sebuah fakta sebetulnya. Walaupun kita mendengarnya jadi seperti anekdot ya, candaan, tapi memang itu sebuah fakta bahwa di Bandung makanan-makanan yang kita kenal dengan street food gitu ya, kalau bahasa kerennya itu pasti aya acian. Bakso tahu ikan, ya, ikannya 20%, acina 80%-nya. Jadi aci sebetulnya. Nah, tapi ada yang ada yang sangat krusial di sini, penting, yang kaitannya dengan kesehatan. Jadi ternyata obat lambung gitu ya, yang paling mujarab, orang menyebutnya itu herbal saat ini. Padahal dari zaman dulu orang tua kita itu sudah mengajarkan dengan aci tadi. Pada saat aci ini pagi-pagi gitu ya, dihangatkan lalu dikocek dengan air, terus dia ada kekentalan sedikit lalu diminum. Dan itu ternyata sekarang dikenal sebagai obatnya lambung atau GERD ya, untuk melapisi si lambung tadi. Jadi saya pikir tidak hanya leluhur kita itu menemukan aci lalu menemukan sampo dibuat aci lalu jadi sebuah jajanan, tidak.
saya pikir zaman dulu sudah ada penelitian sampai ke urusan kesehatan tadi. Faktanya ya sekarang dipakai sebagai obat lambung, walaupun diistilahkan di situ herbal atau alternatif. Tapi faktanya ya memang bahan dasarnya aci gitu.